Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handayani dengan NIM 2214020109 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, kali ini saya akan membahas sebuah materi tentang dampak perang salib terhadap dunia Islam dan terhadap dunia Eropa. Perang salib adalah perang keagamaan yang terjadi hampir selama 2 abad, dari tahun 1096 Masehi hingga 1291 Masehi. Hal ini terjadi sebagai reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap orang-orang Islam di Asia. Sebelum terjadinya perang salib, kota-kota penting tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam, seperti Palestina, Asia Kecil, Syria, Sisilia, dan Spanyol. Jadi, apa sih dampak perang salib ini terhadap dunia Islam dan dunia Eropa? Yang pertama, dampak perang salib terhadap umat Islam. Meskipun umat Islam berhasil mempertahankan daerah kekuasaannya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka derita banyak sekali. Karena perang ini terjadi di wilayah kekuasaan Islam. Yang pertama itu ada di bidang politik. Kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam hal demikian, mereka bukannya bersatu tetapi malah berpecah belah. Seperti banyak dinasti-dinasti kecil yang ingin memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di kota Baghdad. Yang kedua, pada bidang ekonomi, kemiskinan melanda dunia Islam. Hal ini terjadi karena seluruh kekayaan negara habis dialokasikan untuk kepentingan dan biaya perang. Dampak yang ketiga terhadap dunia Islam adalah terjadinya dekadensi moral. Hal ini terjadi akibat pasukan-pasukan salib yang datang ke dunia timur. Mereka sekaligus membawa pelacur dan menyertainya dalam perperangan. Selanjutnya, dampak perang salib terhadap dunia Eropa. Yang pertama, pada bidang militer. Dalam bidang militer, mereka menemukan teknik-teknik berperang dan persenjataan yang sebelumnya belum mereka temui di negara mereka, seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk menghasilkan sebuah bom. Yang kedua, di bidang industri. Mereka menemukan kain tenun dan peralatannya di dunia Islam, kemudian dibawa ke negerinya, seperti satin, muslin, dan damas. Di bidang kesehatan, mereka berhasil membawa dan menerjemahkan berulang kali ke dalam beberapa bahasa yang ada di Eropa karya Ibnu Sina yang berjudul Asy-Syifa, yang digunakan sebagai rujukan dalam ilmu kedokteran di beberapa universitas yang ada di Eropa sampai sekarang ini. Yang keempat, di bidang pertanian. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di dunia timur, seperti model irigasi yang praktis, penemuan jenis-jenis buah, jenis-jenis tumbuhan, dan penemuan gula. Yang kelima, di bidang astronomi. Dalam bidang astronomi mempengaruhi lahirnya berbagai observatorium di dunia barat. Yang keenam, di bidang ekonomi. Dalam perdagangan, mereka melakukan hubungan dagang dengan dunia timur yang memaksa mereka melakukan pembayaran dengan mata uang sebagai alat tukar, padahal sebelumnya mereka melakukannya dengan sistem barter. Selain itu juga berdampak pada sikap dan kepribadian umat Islam yang ada di timur, yang memberikan pengaruh positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ada di Eropa yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Dan mereka juga menemukan berbagai jenis parfum kemenyan sebagai pengharum ruangan. Sekian videonya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.